Upacara peresmian, sebuah hati yang berlumuran darah muncul di lemari pajang. Semua orang ketakutan dan berlarian, tetapi seorang wanita berlari ke atas panggung. Hati itu milik suaminya yang telah hilang selama beberapa hari, yang selama ini dia coba pertahankan. Memeluk secercah harapan bahwa suaminya masih hidup, barulah sekarang dia mengerti. Berbulan-bulan upaya penyelamatan sia-sia, suaminya tidak akan pernah kembali. Tapi suaminya terlibat dalam semua ini. Tengah malam seorang gadis misterius duduk di atap tersenyum aneh. Dunia yang aneh, saat ini Sang Hun dan ayah mertuanya Sung Chun menerima berita. Karena ini mereka bertengkar tanpa henti. Jelas karakter Sung Jong tidak sesederhana yang orang lihat. Menghadapi kecurigaan Sang Hun, Sung Chun hanya bisa tidak berdaya. Dengan tenang menerima kemarahan Sang Hun, pertengkaran keras itu mengejutkan istrinya Seo Hui. Seo Hui tidak tahu mengapa Sang Hun yang biasanya lembut menjadi seperti itu. Seo Hui sangat gelisah, dia selalu merasa Sang Hun tidak lagi peduli padanya. Sejak Sang Hun pergi terakhir kali, sudah 4 bulan dia tidak menyentuhnya. Perilaku tidak biasa ini membuat Seo Hui menebak-nebak. Apakah Sang Hun punya orang lain di luar? Dia belum sempat menyelidiki dengan jelas, namun ayahnya, Sung Chun, tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan mobil. Seluruh keluarga tenggelam dalam kesedihan, tetapi Sang Hun sebagai menantu lambat tidak muncul. Seo Hui tidak bisa menghubunginya, firasat buruk menyebar di hatinya. Pada saat yang sama, polisi Tesit menerima laporan dan tiba di tempat kejadian, menemukan perilaku Sung Chun sangat tidak biasa. Di tengah malam tidak hanya mengemudi dengan cepat dan ugal-ugalan tetapi juga tidak mengenakan sabuk pengaman. Tindakan ini membuatnya selalu merasa bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Ada sedikit kecurigaan bahwa Sung Chun sengaja melakukan ini, ingin mengakhiri hidupnya. Ketika dia bertanya pada Seo Hui apakah Sung Chun menunjukkan perilaku tidak biasa baru-baru ini, Seo Hui bereaksi dengan sangat marah, bersikeras tidak percaya ayahnya akan berpikir pendek. Kasus itu sementara tidak ada kemajuan, Tesit tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Seandainya mobil Sung Chun dipasang kamera dashboard, itu akan bagus. Seo Hui mendengar kalimat ini dan menatap Tesit dengan curiga. Mobil ayahnya jelas dipasang kamera dashboard, dia diam-diam merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi tidak mengungkapkan kecurigaannya kepada Tesit. Tesit ingin memeriksa mobil, tetapi anehnya kecelakaan itu belum diselidiki dengan jelas. Mobil tersebut telah dibawa ke tempat barang rongsokan untuk dibuang. Jelas tidak ingin polisi melanjutkan penyelidikan, Tesit hanya bisa mensimulasikan kembali tempat kejadian kecelakaan. Berharap menemukan petunjuk, mobil Hogu yang malang menjadi subjek eksperimen Tesit. Melihat Tesit akan menabrakkan mobil ke pinggir jalan, Hogu mengejar dengan sedih. Untungnya, Tesit sangat pandai mengemudi. Berhenti 1 cm dari pinggir jalan, Tesit melihat jejak rem panjang di tanah dan berpikir. Menurut akal sehat, ketika seorang pengemudi mengalami kecelakaan, mereka secara naluriah akan mengerem, tetapi di tempat kejadian tidak ada jejak rem sama sekali. Ini membuktikan bahwa Sung Chun tidak mengerem, tidak mengurangi kecepatan, melainkan langsung menabrak pinggir jalan. Sumber materi, bagaimanapun juga, pemilihan akan segera tiba, dan dia juga sedang aktif mempersiapkan diri. Setelah menyelidiki, Sung Chun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bunuh diri. Jadi, hanya ada satu penjelasan untuk kematian Sung Chun, yaitu dia dibunuh. Jadi, ketika Sung Chun mengalami kecelakaan mobil, apa yang dia lihat sehingga tiba-tiba membelokkan setir dan menabrak pembatas jalan? Tesit terus berpikir dan secara tidak sengaja membuang rokok di tangannya. Tak disangka, jalan yang awalnya rata tiba-tiba terbakar, setelah api padam. Jejak rem panjang muncul di depan mata tetapi berlawanan dengan arah mobil Sung Chun. Ini lebih aneh lagi jika itu adalah tempat kejadian kecelakaan biasa. Pelaku kecelakaan sama sekali tidak perlu sengaja menggunakan bensin untuk menghapus jejak rem, hanya ada satu alasan untuk melakukannya. Tesit meninjau kembali rekaman pengawasan dan menyadari bahwa mobil Sung Chun tampaknya bermasalah. Jelas ada lampu merah di jalan tetapi tidak ada niat untuk mengurangi kecepatan, langsung melaju. Dia menduga rem mobil Sung Chun saat itu rusak, hanya bisa mempertahankan kecepatan tinggi. Tak disangka, sebuah mobil tiba-tiba melaju dari arah berlawanan. Sung Chun tidak sempat menghindar sehingga terjadilah kecelakaan mobil dan meninggal di tempat. Cara pembunuhan yang begitu kejam telah membangkitkan semangat juang Tesit. Dia harus menangkap penjahat itu dengan tangannya sendiri. Dalam perkembangan lain, ayah mertua Sung Chun adalah ketua grup Jikui, Jong Moon. Ada percakapan implisit dengan bawahannya, perwakilan Hong, curiga dia menyiratkan orang di balik insiden itu. Jong Moon meminta perwakilan Hong untuk mencari seseorang yang lebih patuh untuk menggantikan posisi Sung Chun.
Xiao Hui menjadi target mereka. Saat ini Xiao Hui tidak lagi memikirkan hal lain, dia hanya ingin tahu keberadaan Sang Hun. Terakhir kali pertengkaran antara Sang Hun dan ayahnya selalu menghantuinya. Dia semakin khawatir kematian ayahnya ada hubungannya dengan Sang Hun. Tesit juga memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Hui. Ayah mertua menghilang, Sang Hun tiba-tiba lenyap. Meskipun sekretaris mengatakan dia pergi dinas ke luar negeri, tidak ada catatan keberangkatan. Fenomena aneh ini membuat Tesit tidak bisa tidak mencurigainya. Tesit ingin menyelidiki kasus tabrak lari ini sebagai kasus pembunuhan. Tapi pemimpin tim Du berusaha menghalangi, mengingatkan Tesit bahwa identitas Sang Hun tidak biasa. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Tesit tidak mengindahkan perkataan pemimpin tim Du. Bagaimanapun, seminggu lagi dia akan meninggalkan tim polisi, pulang kampung merawat ibunya yang menderita kanker. Ini adalah kasus terakhir yang dia tangani, dia tentu saja ingin menyelesaikan penyelidikan semaksimal mungkin. Karena Sang Hun yang hilang adalah tersangka pertama dalam kasus ini, malam itu dia mengunjungi rumah Xiao Hui. Mengabaikan halangan dari Xiao Hui, dia berkeliling di kamar Sung Chun, di dinding rak buku. Dia menemukan noda darah, dia semakin yakin bahwa kematian Sung Chun berhubungan langsung dengan Sang Hun. Dia memaksa Xiao Hui untuk mengatakan apakah dia tahu di mana Sang Hun berada. Xiao Hui baru saja mengalami kesedihan kehilangan ayahnya. Tesit sekali lagi mengoyak luka-lukanya. Dia mengatakan terus terang bahwa hubungan suami istri antara Sang Hun dan dia tidak baik. Bahkan mencurigai Sang Hun memiliki wanita lain di luar. Xiao Hui disiksa oleh pertanyaan-pertanyaan berturut-turut hingga menangis. Setiap perkataan Tesit menusuk hatinya, meskipun dia juga ingin menemukan Sang Hun untuk menanyainya mengapa dia memperlakukannya seperti itu. Tapi dia tidak tahu di mana suaminya berada. Keesokan harinya di pemakaman Sung Chun, Xiao Hui tidak bisa menyembunyikan kesedihan saat membacakan pidato. Seorang wanita tiba-tiba berteriak, orang-orang di sekitar segera berlari. Sebuah tangan terputus bergulir keluar dari kotak kertas di alun-alun, pemandangan berdarah itu membuat orang yang lewat tanpa sadar menutupi mata anak-anak. Xiao Hui melihat semuanya, dia terpaku di tempat, emosinya runtuh seketika, tersangka yang awalnya diidentifikasi Tesit malah menjadi korban. Dia tidak bisa tidak meragukan penilaiannya, kasus yang awalnya sedikit ada petunjuk menjadi membingungkan. Seketika itu juga, hidup atau mati Sang Hun menjadi misteri. Polisi mengkonfirmasi melalui tes DNA bahwa tangan ini adalah milik Sang Hun. Jong Moon ketika tahu tangan itu adalah milik putranya. Seperti disambar petir, dia berlari keluar dari ruang tes. Xiao Hui berusaha menopang tubuhnya yang gemetar, mendengar petugas forensik dengan dingin membacakan laporan, satu kalimat tentang struktur pembuluh darah tangan yang utuh. Penilaian awal adalah dipotong saat masih hidup, segera membuat mata Xiao Hui berbinar. Menyinari secercah harapan, dia menggenggam tangan petugas forensik, mengkonfirmasi berulang kali apakah Sang Hun masih hidup. Menerima jawaban afirmatif, air mata yang selama ini tertahan akhirnya mengalir. Sang Hun yang semula merupakan tersangka utama kasus ini, karena kemunculan tiba-tiba tangan yang terputus, telah dikesampingkan sebagai tersangka. Semuanya kembali ke titik awal, Tesit seketika diliputi kebingungan, tidak tahu harus mulai dari mana. Dia berulang kali menonton video itu, berharap bisa menemukan petunjuk dari kamera pengawas. Saat itu, sebuah rekaman perselisihan antara Sang Hun dan Xiao Hui pada hari dia menghilang menarik perhatiannya. Ternyata pada hari Sang Hun menghilang, Xiao Hui segera mengejarnya, menuntut Sang Hun menjelaskan jika dia benar-benar memiliki wanita lain di luar. Dia tidak ingin berlarut-larut lagi, dia memberinya surat perjanjian cerai. Sayangnya, Sang Hun tidak ingin berlarut-larut dengan Xiao Hui mengenai masalah ini, hanya mengatakan bahwa dia akan mengakui segalanya jika ada kesempatan di kemudian hari. Tapi Xiao Hui belum sempat menunggu jawaban, dia sudah menerima kabar bahwa Sang Hun diculik. Tesit sangat marah. Karena Xiao Hui tidak mengatakan yang sebenarnya, arah penyelidikannya sekali lagi salah. Tapi Xiao Hui menganggap itu masalah pribadi, tidak perlu menjelaskan, melihat Tesit tidak mau menyerah. Dia baru menceritakan kembali pertengkaran mereka dengan tenang. Tesit tidak mendapatkan informasi yang berguna, hanya bisa memulai penyelidikan dari pengirim tangan yang terputus, berdasarkan plat nomor kendaraan pengirim. Polisi dengan cepat menemukan orang ini, pengirim barang melihat polisi dan berbalik lari ketakutan. Setelah ditangkap, Tesit baru tahu dia hanya menerima kotak dan upah sesuai alamat pesanan, diambil dari lemari es di lokasi yang ditentukan, tidak tahu apa isinya, hanya untuk mendapatkan sedikit uang sampingan. Dia telah mengikuti instruksi pengiriman ke alun-alun, selama proses itu dia tidak pernah bertemu dengan pemesan.
Tapi penjelasan pengirim barang membuat Tesit selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia belum sempat menyelidiki secara menyeluruh, namun Seo Hui sudah menemukan tempat tinggal suaminya sebelum dia menghilang. Tesit segera pergi ke apartemen Sang Hun di Songchu. Chin Chung melihat tempat tidur ganda dan 2 cangkir sikat gigi. Dengan ekspresi menghina, dia berpikir bahwa ini jelas merupakan bukti Sang Hun memiliki wanita lain di luar. Seo Hui tahu itu tidak seperti itu. Dia mengobrak-abrik lemari pakaian Sang Hun. Tidak ada jejak wanita lain. Bahkan catatan tempel yang disimpan Sang Hun semuanya ditulis olehnya. Foto-foto di kepala tempat tidur juga semuanya fotonya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Sang Hun sama sekali tidak memiliki wanita lain seperti yang dikabarkan di luar. Seo Hui menemukan pulpen lain bernama Sung Chun di pakaian Sang Hun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sang Hun kemungkinan besar berada bersama ayahnya pada minggu sebelum dia menghilang pada saat yang bersamaan. Tesit juga mengkonfirmasi melalui kamera pengawas bahwa orang yang tinggal bersama Sang Hun adalah Sung Chun. Staf layanan mengingat keduanya telah berada di sana selama beberapa hari. Mereka tidak mengizinkan staf membersihkan kamar, jadi mereka juga tidak masuk. Jelas Sung Chun dan Sang Hun sedang membicarakan sesuatu, tidak ingin orang lain mengetahuinya. Tidak lama kemudian, Hogu menemukan mobil Sang Hun di daerah pedesaan terpencil. Sebelum menghilang, Sang Hun pernah mengunjungi kedai teh. Pemilik kedai teh itu ingat bahwa dia melihat Sang Hun dan seorang pria bertengkar hebat dan berulang kali menyebut nama Sung Chun. Meskipun tidak melihat penampilan pria itu, tetapi pada dirinya ada bau khas, yaitu bau keringat orang-orang yang bekerja keras di lokasi konstruksi bercampur dengan bau tanah. Tesit segera mencari lokasi konstruksi di sekitarnya. Perusahaan beton Songchu masuk dalam pengawasannya. Hanya saja perusahaan itu sudah lama ditinggalkan karena harus membangun proyek baru. Dia melihat foto bersama Sung Chun dan karyawan di perusahaan yang ditinggalkan itu. Dalam foto, semua orang terlihat sangat akrab tetapi menurut penuturan Seo Hui, tidak lama berselang, Sung Chun dan para karyawan bermusuhan karena perusahaan akan diakuisisi. Perwakilan Serikat Pekerja Perusahaan Beton Songchu bahkan pernah membakar diri di depan rumah Sung Chun sebagai bentuk protes. Tesit mengunjungi rumah Pijun dan mengetahui bahwa dia telah menghilang sekitar seminggu. Istri dan anak Pijun sangat acuh tak acuh. Di meja diam-diam tergeletak sebilah pisau. Mengingat deskripsi forensik bahwa tangan Sang Hun yang terputus dipotong oleh pisau yang sangat tumpul, Tesit diam-diam membawa pulang pisau itu. Yang tidak ada yang duga adalah DNA Sang Hun benar-benar ditemukan pada pisau ini. Pijun menjadi tersangka nomor 1 dalam kasus penculikan Sang Hun. Seluruh kasus tampaknya memiliki penjelasan yang masuk akal. Grup Geki yang diwakili Sang Hun dan Sung Chun bersama-sama mendorong kemajuan proyek baru. Sebagai anggota perusahaan beton, Pijun merasa kehilangan pekerjaan tidak adil karena mentalitas balas dendam sehingga menculik Sang Hun. Menyebabkan kecelakaan mobil Sung Chun, motif kejahatan sempurna. Polisi segera mengidentifikasi tersangka, Pijun dicari di seluruh kota. Tapi apakah kenyataannya memang begitu? Segalanya tampaknya tidak sesederhana itu. Jongmun menerima kabar bahwa Pijun telah menculik Sang Hun. Dia mengutus Donggu untuk mencari cara mengetahui keberadaan Sang Hun. Donggu menemukan Pijun, keduanya berkelahi, kekuatan tempur Donggu tidak bisa diremehkan. Pijun berjuang mati-matian untuk melarikan diri, sementara di sisi lain, karena tidak mengetahui keberadaan Sang Hun, Seo Hui berada di bawah tekanan besar sehingga tidak bisa tidur nyenyak dalam mimpinya. Sang Hun kembali dengan selamat untuk menemuinya, tetapi ketika dia bangun, hanya dia sendiri yang menghadapi ruangan yang dingin dan sepi. Saat itu, komputer Seo Hui tiba-tiba memutar sebuah video. Dalam video itu, Sang Hun diikat di kursi, seorang pria misterius dengan kejam memotong tangan Sang Hun. Seo Hui ketakutan setengah mati. Belum sempat melihat dengan jelas, komputer sudah menampilkan sebuah pesan ancaman kepada Seo Hui jika dia ingin menyelamatkan Sang Hun. Dia harus mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sang Hun, dan memperingatkan Seo Hui agar tidak memberitahu siapapun tentang percakapan mereka, jika tidak Sang Hun hanya akan mati. Setelah selesai, komputer secara otomatis memformat ulang, Seo Hui dengan putus asa memukul komputer tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketakutan dan kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Keesokan harinya, Seo Hui yang semula sangat menentang pencalonan diri di parlemen, tidak bisa menunggu lagi dan menemui perwakilan Hong. Memohon kepadanya untuk membantunya mencalonkan diri di parlemen secepat mungkin, perwakilan Hong sangat gembira. Karena Sang Hun telah lama menginstruksikan perwakilan Hong untuk segera membawa Seo Hui berkuasa, dengan begitu grup Zetki akan memiliki payung perlindungan baru. Seo Hui tiba-tiba mengubah sikapnya,
secara aktif mencalonkan diri sebagai anggota parlemen membuat Tacit sangat bingung. Baru saja mengalami kesedihan kehilangan ayah, dan suaminya hilang, dia masih bisa bersemangat untuk mengejar karir. Ini terlalu tidak biasa. Qin Chung tidak menyukai Xiao Hui dan mengkritiknya sebagai tidak berbakti. Tapi tidak ada yang melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan Xiao Hui, dia berusaha tenang menyelesaikan pidatonya. Lalu menerima telepon, Pi Jun meminta Xiao Hui mentransfer 170 miliar. Dia akan memberitahunya keberadaan Sang Hun. Xiao Hui khawatir tentang suaminya. Tanpa sedikit pun keraguan, bahkan tanpa memberitahu Tacit, dia diam-diam mentransfer uang. Tacit selalu memantau setiap tindakan Xiao Hui. Menyadari bahwa dia tiba-tiba memiliki sejumlah besar uang yang ditransfer, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Cepat menentukan lokasi dan pergi mencari Xiao Hui. Saat ini, Xiao Hui mengikuti lokasi yang telah disepakati dengan Pi Jun. Sesampainya di dermaga, dia dengan cemas mencari setiap kontainer. Xiao Hui mengikuti instruksi Pi Jun mencari kontainer biru. Saat dia dengan gemetar memasuki kontainer untuk mencari Sang Hun, sepasang kaki yang menggantung menarik perhatian Xiao Hui. Melihat ke atas mengikuti kaki itu, Pi Jun sudah tidak bernapas. Xiao Hui ketakutan, terjatuh ke tanah. Xiao Hui tidak cukup berani untuk melihat dengan jelas mayat di depannya itu milik siapa. Dia secara naluriah berpikir itu adalah Sang Hun, meskipun dia sudah sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia masih berusaha menyelamatkan mayat itu, memeluk erat kaki pria itu. Untungnya, Tacit tiba tepat waktu, membawa Xiao Hui yang panik pergi. Pi Jun sudah tidak bernapas, tetapi Xiao Hui tidak menyerah. Dia menerjang maju tanpa peduli apapun. Dengan panik mengguncang mayatnya, menuntutnya untuk segera mengatakan keberadaan Sang Hun. Ternyata Pi Jun mengatakan di telepon bahwa dia bukan pelakunya, hanya perlu memberinya uang. Dia akan mengatakan seluruh kebenaran, tetapi dia tidak menunggu Xiao Hui dan sudah kehilangan nyawa. Hasil otopsi forensik menunjukkan Pi Jun tidak memiliki luka fatal lainnya, hampir bisa dipastikan itu bunuh diri. Tacit menemukan bahwa Pi Jun sama sekali tidak berniat mati, bahkan memiliki rencana untuk melarikan diri dengan perahu. Yang lebih mencurigakan adalah adanya banyak luka di tubuh Pi Jun akibat perkelahian. Itu berarti mungkin ada orang lain yang mencarinya dan terjadi konflik sengit di antara mereka. Tacit menyelidiki orang-orang di sekitar Pi Jun dan menemukan bahwa dia adalah seorang penjudi yang telah kehilangan semua uangnya. Namun, dia masih punya uang untuk berjudi, dan semua orang bergosip bahwa bandar kasino selalu memberinya uang ekstra. Orang ini adalah presiden truk dari perusahaan beton Song Chun. Tacit bertanya kepada Xiao Hui apakah dia mengenal presiden truk. Xiao Hui mengakui bahwa dialah yang membantunya mendapatkan suara. Tacit menatap Xiao Hui dengan tatapan curiga, tidak mengerti mengapa semua orang yang terlibat dalam kasus ini sedikit banyak berhubungan dengan Xiao Hui. Presiden truk ini dulunya adalah seorang preman yang tidak punya uang. Namun, dengan bantuan Donggu, dia berhasil mendapatkan tanah perusahaan beton dan akan menjualnya kepada grup Jikui seharga 2 triliun. Tindakan ini menarik perhatian Tacit. Dia menduga bahwa dia pasti memiliki informasi orang dalam. Mungkinkah Sang Hun telah melaporkannya, memengaruhi impiannya untuk menghasilkan banyak uang sehingga dia menyudutkan Sang Hun? Dengan asumsi berani ini, Tacit mulai menyelidiki presiden truk, menemukan bahwa beberapa hari sebelumnya dia telah membeli bensin dan berniat membakar Pi Jun. Dia segera menangkap presiden truk, memaksanya untuk menjelaskan mengapa dia membunuh Pi Jun. Presiden truk bersikap angkuh dan tidak mengakui perbuatannya. Tacit melihat itu dan menunjukkan rekaman video saat dia membeli bensin. Mengetahui tindakannya telah terbongkar, presiden truk seketika sedikit panik. Tepat ketika dia hendak mengaku, seorang pengacara datang dan berbohong bahwa presiden truk membeli bensin karena dia akan berkencan dengan selingkuhannya. Tidak ingin keberadaannya diketahui, dia menuangkan bensin ke dalam tong dan kemudian menuangkannya ke dalam mobil. Penjelasan ini sama sekali tidak masuk akal tetapi justru meningkatkan kepercayaan diri presiden truk. Dia mengubah ekspresi cemasnya menjadi tak kenal takut. Tidak lagi mengakui hubungan apapun dengan Pi Jun, polisi tidak berdaya. Hanya bisa melihatnya pergi, tak lama kemudian, tanah milik presiden truk dibeli, menghasilkan banyak uang, dia sangat gembira. Dengan bangga dia bersiap meninggalkan perusahaan tetapi pada detik berikutnya sebuah tragedi terjadi. Ketika dia membuka pintu lift, sebuah kotak kertas diletakkan di tengah lift. Dia dengan penasaran membuka kotak kertas itu, dan tiba-tiba sebuah kaki berlumuran darah muncul di hadapannya. Presiden truk ketakutan dan jatuh terduduk di tanah. Pada saat yang sama, Xiao Hui memenangkan pemilihan kongres dengan selisih suara yang sangat kecil. Semua orang senang,
Hanya Xiao Hui yang merasa sedikit lega, belum sempat tenang. Sebuah pesan aneh datang, mengatakan akan memberinya hadiah. Tepat saat Xiao Hui bertanya-tanya, Tetsit memberitahunya bahwa dia telah menemukan kaki Sang Hun yang terputus. Xiao Hui terpaku, buru-buru berlari ke kantor polisi. Dia tidak mengerti, jelas dia telah mengikuti instruksi untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dan telah terpilih. Mengapa Sang Hun masih diperlakukan dengan begitu kejam? Memikirkan keadaan Sang Hun saat ini, Xiao Hui hampir roboh. Dia duduk gelisah, menatap ponselnya. Mengikuti pesan aneh itu, dia ingin tahu bagaimana cara menyelamatkan Sang Hun. Saat ini, pesan lain dikirim, memintanya untuk mulai mempromosikan proyek bisnis baru. Perasaan musuh di kegelapan dan dia di tempat terang membuat Xiao Hui merasa seperti sedang dipermainkan. Dia marah tetapi juga khawatir akan keselamatan Sang Hun, hanya bisa mengikuti pesan tersebut. Tetsit tidak mengerti, jelas Presiden Truk adalah tersangka penculik Sang Hun. Mengapa ketika melihat kaki yang terputus, dia segera melapor ke polisi? Dan tampaknya terlalu terkejut secara mental, pingsan di tempat. Tetsit tidak bisa tidak curiga bahwa pelakunya adalah orang lain. Polisi menyelidiki kamera pengawas ke arah ini, jejak Donggu sangat mencurigakan. Karena pada saat itu, hanya Donggu yang pernah muncul di kamar Presiden Truk. Donggu tidak menghindar dari fakta bahwa dia pernah bertemu Presiden Truk, dengan tenang mengatakan bahwa dia hanya datang untuk menandatangani kontrak. Tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, Tetsit dengan lembut menyadari bahwa Presiden Truk bisa mendapatkan informasi orang dalam yang berhubungan langsung dengan Donggu. Bahkan Donggu maju membantu dia menyewa pengacara yang baik untuk menjamin dia keluar. Tujuannya adalah untuk menandatangani kontrak sesegai mungkin, Donggu tenang di tengah bahaya. Tidak mencapai tujuannya, dia tidak mau berhenti, membuat Tetsit merasa seperti dia harus berhati-hati. Saat ini rumah sakit melaporkan bahwa Presiden Truk telah sadar, dia ketakutan sampai gagap. Tidak bisa berkata-kata, dia memohon pada Tetsit untuk melindunginya. Dia tahu di mana Sang Hun berada, dan setelah mengatakannya, dia memberikan sebuah alamat. Polisi segera bertindak, mencari sesuai lokasi yang diberikan Presiden Truk, tetapi tidak menemukan hasil apapun. Tetsit baru menyadari bahwa dia telah ditipu ketika dia kembali ke rumah sakit. Presiden Truk telah menghilang tanpa jejak, ternyata Presiden Truk tahu bahwa perbuatannya tidak bersih. Takut dibungkam, dia mencari cara untuk lolos dari polisi. Buru-buru pergi ke bandara, bersiap untuk segera melarikan diri dari tempat ini. Tepat ketika dia sedang bangga dengan kepintarannya, tiba-tiba seutas tali dari belakang mencekik lehernya. Presiden Truk tewas seperti itu, ketika polisi sekali lagi menemukan jejak Presiden Truk di tepi sungai. Di dalam mobil hanya ada sepasang sepatu yang diletakkan dengan rapi, tetapi tidak ada mayat. Adegan itu terlihat seperti Presiden Truk bunuh diri, tetapi Tetsit tahu betul bahwa seseorang yang mencari segala cara untuk melarikan diri tidak mungkin bunuh diri. Kasus itu sekali lagi menemui jalan buntu, Tetsit dengan sedih minum untuk menghilangkan kesedihannya. Mungkin karena terlalu ingin memecahkan kasus, dia tidak tahu kapan dia sampai di depan kedai teh dan duduk sepanjang malam. Pada awalnya Sang Hun telah menghilang sepenuhnya setelah bertemu Pijun di kedai teh. Semangat gigih Tetsit akhirnya membuahkan hasil. Dia menemukan ada sebuah truk pengiriman di dekat kedai teh. Truk ini dilengkapi dengan kamera dashboard, dan setiap hari diparkir di dekat kedai teh untuk mengantar barang. Sang Hun segera mengambil video dari kamera dashboard, dan memang benar bayangan Sang Hun muncul di dalamnya. Tetsit melihatnya naik ke sebuah mobil, sayangnya plat nomor mobil ini palsu. Resolusi kamera dashboard terbatas, tidak bisa melihat wajah pengemudi dengan jelas, hanya bisa melalui tindakan teknis. Memutuskan untuk memperkuat suara percakapan keduanya, terdengar pengemudi dengan hormat memanggil Sang Hun sebagai perwakilan. Suara yang akrab membuat Tetsit memiliki jawaban di kepalanya, pengemudi itu adalah orang yang mereka kenal, Donggu. Perilaku Donggu membuat Tetsit curiga. Dia bahkan berpendapat bahwa kematian Presiden Truk mungkin terkait dengan Donggu. Dia menyelidiki Donggu, dan memang menemukan bahwa dia tidak sesederhana itu. Presiden Truk tidak menjual langsung tanah pabrik beton kepada grup Jikui, melainkan menjualnya kepada perusahaan lain terlebih dahulu. Pemilik perusahaan ini adalah seorang kakek tua yang kecanduan judi selama bertahun-tahun, dan pada dasarnya tidak punya uang untuk membeli tanah. Fenomena aneh ini membuat Tetsit tidak mengerti. Ternyata kakek tua ini adalah ayah Donggu, karena hubungannya dengan ayahnya tidak baik, sehingga di catatan biodatanya selalu mengosongkan kolom ayah. Hanya ada informasi ibunya. Di sisi lain, Xiao Hui secara tidak sengaja menemukan surat yang dikirim dan kemudian dikembalikan oleh ayahnya. Dalam surat itu, ayahnya dengan jelas menentang proyek karir baru tersebut.
Tetapi sejak Seo Hui mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, semua orang mengatakan kepadanya bahwa ayahnya mendukung proyek karir baru itu. Seo Hui memegang surat itu, dengan marah mempertanyakan orang lain, semua orang menghindari tatapannya. Jelas mereka menyembunyikan kebenaran, tetapi tidak ada yang mau mengatakan yang sebenarnya kepada Seo Hui, bahkan ketika mengetahui hal ini. Perwakilan Hong tidak ragu membakar surat Sung Chun di depan Seo Hui. Dia mengancam Seo Hui jika dia tidak meloloskan RUU karir baru itu, sangat mungkin dia akan berbagi nasib yang sama dengan Sung Chun. Tetsit menemukan bahwa segala sesuatu tampaknya terkait dengan RUU karir baru dan pabrik beton. Perwakilan pabrik adalah dari perusahaan beton, Presiden Truk adalah perwakilan perusahaan ini. Sedangkan Sung Chun dan Sang Hun menentang proyek karir baru. Perusahaan beton yang membangun pabrik di lokasi pabrik beton awal telah dibunuh. Tetapi Tetsit dan Seo Hui sama-sama tidak mengerti. Proyek karir baru tampaknya menguntungkan negara dan rakyat, tidak ada yang aneh. Mengapa Sung Chun dan Sang Hun menentang? Polisi ingin mencari cara terobosan dari Donggu? Dia menemukan rumah sakit jiwa tempat ibu Donggu pernah tinggal. Tetsit segera pergi ke sana untuk mencari tahu situasinya, ketika dia meminta untuk melihat kamera pengawas. Petugas medis menghalangi dengan segala cara, memberikan berbagai alasan untuk tidak mengizinkan mereka melihatnya. Tetsit tidak memiliki surat perintah penggeledahan, tidak bisa menggunakan kekerasan. Kedua belah pihak saling tarik ulur sehingga semakin banyak orang yang penasaran berkumpul. Direktur rumah sakit takut akan dampak buruk sehingga baru setuju mengizinkan Tetsit melihat kamera pengawas. Namun sayangnya, dalam kamera pengawas tidak ada gambar Donggu dan Sang Hun. Polisi tidak mendapatkan hasil apapun, tetapi Tetsit secara kebetulan menemukan hal yang tidak biasa di kamera pengawas. Jelas itu adalah gambar kamera pengawas tanggal 3 Maret tetapi bulan purnama bulat sempurna. Bulan purnama biasanya muncul di tengah bulan, tidak mungkin muncul di awal bulan. Hal yang tidak biasa pasti ada keanehan. Dengan kata lain, direktur tahu bahwa video kamera pengawas telah diedit sehingga dia tenang membiarkan mereka melihatnya. Pengeditan kamera pengawas yang membutuhkan banyak usaha seperti itu. Hanya bisa membuktikan bahwa rumah sakit ini benar-benar memiliki rahasia yang tidak ingin diketahui polisi. Donggu dan direktur memiliki hubungan dekat. Kecurigaan semakin meningkat, Tetsit menduga sangat mungkin Donggu telah menahan Sang Hun di rumah sakit jiwa. Mereka ingin mengajukan surat perintah penggeledahan. Tetapi prosedur ini terlalu rumit dan memakan waktu jika mereka ingin mengagetkan ular dari persembunyiannya. Sang Hun akan semakin berbahaya. Setelah berpikir matang, dia memutuskan untuk menyuruh Hogu menyusup, berpura-pura sakit jiwa untuk masuk rumah sakit. Menyelidiki secara diam-diam, Hogu berada di sana selama beberapa hari tetapi tidak menemukan fenomena aneh apapun. Hari itu, dia memanfaatkan kelalaian perawat untuk diam-diam mengambil rekam medis di komputer. Seseorang bernama Kim Suchon kebetulan dirawat di rumah sakit pada hari Sang Hun menghilang dan diterima langsung oleh direktur. Hogu curiga orang ini adalah Sang Hun. Untuk memverifikasi dugaannya, dia mengambil risiko saat direktur pulang kerja menutup pintu. Pada kesempatan itu, dia melemparkan sandal untuk menahan pintu ruang kerja direktur. Dengan cepat, dia menyelinap masuk. Tepat ketika dia menyalakan komputer untuk mencari petunjuk, sebuah USB berbentuk pena menarik perhatiannya. Setelah membuka USB, dia memang melihat rekaman video pengawasan yang telah dihapus oleh direktur tentang Sang Hun yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Tanpa diduga, saat itu direktur lupa mengambil kunci mobilnya dan kembali ke kantor. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, Hogu dengan cepat bersembunyi di bawah meja. Secara kebetulan dia mendengar percakapan telepon antara Donggu dan direktur. Ternyata Donggu diam-diam telah bersekongkol dengan direktur. Memintanya untuk menyembunyikan jejak Sang Hun di rumah sakit. Pada saat yang sama, Seo Hui teringat ancaman perwakilan Hong. Jika tidak menurut, dia akan berbagi nasib yang sama dengan ayahnya. Merasa ada yang tidak beres, dia mengikutinya ke sebuah restoran. Sementara Tetsit juga mengikuti Donggu ke restoran yang sama. Seo Hui bersembunyi di kamar sebelah, mendengar perwakilan Hong dan Donggu berbicara tentang sebuah perusahaan yang mengakuisisi pabrik beton. Sebelum Seo Hui sempat mendengar detailnya, pelayan yang membersihkan kamar membuka pintu kamar tempat dia bersembunyi, melihat Seo Hui di sana. Segera mengusirnya, suara keras itu menarik perhatian perwakilan Hong. Melihat perwakilan Hong hampir menemukan keberadaan Seo Hui, untungnya Tetsit datang tepat waktu. Dengan alasan salah kamar untuk menarik Seo Hui pergi, keduanya tidak terbongkar. Tetsit bertanya kepada Seo Hui apa yang sudah dia dengar. Seo Hui menyebutkan perusahaan yang mengakuisisi pabrik beton, sepertinya itu milik Donggu. Tetsit semakin yakin bahwa Donggu dan hilangnya Sang Hun memiliki hubungan langsung.
Dia juga yakin bahwa lelaki tua pecandu alkohol itu adalah ayah Donggu. Dia berpura-pura mengajaknya minum, memanfaatkan saat dia lengah untuk menyebut nama Donggu. Melihat ekspresi terkejutnya, dia tahu dugaannya benar. Melihat dia tidak ingin bicara lagi, Tetsit buru-buru mengalihkan topik, terus-menerus mengangkat gelas untuk minum. Ayah Donggu benar-benar tidak bisa menolak alkohol. Tidak lama kemudian, setelah beberapa gelas anggur, semua kepahitan dan penderitaan di hatinya meledak. Dia sangat menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa Donggu menjadi seperti sekarang ini semuanya terkait dengan kecelakaan mobil di masa lalu. Tetsit ingin bertanya kecelakaan mobil yang mana. Ayah Donggu tiba-tiba sadar kembali. Menyadari dia telah keceplosan, dia buru-buru pulang, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dengan enggan. Tetsit hanya bisa pergi memeriksa arsip sebelumnya. Dia terkejut menemukan bahwa ayah Donggu saat itu adalah supir Jongmun. Suatu kali dia mengemudi dan terjadi kecelakaan, istri Jongmun tewas di tempat. Pada saat yang sama, putra kandung Jongmun juga meninggal. Tetsit baru menyadari bahwa Sang-hun saat ini hanyalah anak angkat Jongmun. Saat ini, Hogu menceritakan kepada Tetsit percakapan direktur yang berhasil dia dengar. Ternyata Sang-hun dibawa ke rumah sakit jiwa pada hari itu atas perintah Jongmun. Kasus ini memiliki penjelasan baru. Proyek bisnis baru Jongmun terhambat karena Sang-hun dan Sung-chun sama-sama sangat menentang. Jongmun tidak senang ketika ada orang yang menantang wewenangnya. Oleh karena itu, ia berniat membunuh keduanya, bahkan tidak segan-segan membawa Sang-hun ke rumah sakit jiwa untuk menguasainya. Tetsit mencari Jongmun untuk berkonfrontasi langsung. Perkara kecelakaan mobil tahun itu diungkit, langsung menyebutkan bahwa Sang-hun bukanlah putra kandung Jongmun. Rahasia terbongkar, Jongmun tidak bisa menyangkal, Tetsit sangat marah. Penutupan informasi oleh Jongmun membuat polisi harus susah payah menyelidiki selama sebulan penuh dan kembali ke titik awal. Tetapi Jongmun tidak merasa dirinya bermasalah. Sejak putranya meninggal dalam kecelakaan mobil, ketika dia melihat Sang-hun, dia mengira putranya telah hidup kembali, dan sepenuhnya menganggap Sang-hun sebagai putra kandungnya untuk dibesarkan. Membawa Sang-hun ke rumah sakit jiwa adalah karena Sang-hun pernah menderita penyakit mental. Sebelum kejadian itu, kondisi Sang-hun tidak stabil. Donggu tidak ingin fakta bahwa Sang-hun pernah menderita penyakit mental terbongkar, jadi dia diam-diam membawa Sang-hun ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Tak disangka, kali ini Sang-hun melawan dengan sangat sengit, bahkan melarikan diri dari rumah sakit sampai Sang-hun menghilang. Jongmun baru tahu bahwa ayah Donggu adalah sopir yang telah membunuh istri dan putranya bertahun-tahun yang lalu. Jelas Donggu sejak awal sudah tahu Sang-hun bukan putra kandung Jongmun. Jongmun merasa dia selalu menyembunyikan identitasnya, bersembunyi di sampingnya hanya untuk menggantikan Sang-hun. Merebut harta Sang-hun, jadi dia mulai waspada terhadap Donggu. Tetapi perkiraan Jongmun di mulut Donggu adalah cerita lain. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia selalu mengabdikan diri di samping Jongmun adalah untuk menebus kesalahan ayahnya, tanpa ada niat melewati batas. Tetsit sama sekali tidak percaya. Donggu dengan tegas tidak menjelaskan lagi, dengan angkuh mengatakan bahwa polisi pada dasarnya tidak memiliki bukti apapun. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, dia dengan bangga pergi. Sikap Donggu membuat rekan-rekan Tetsit sangat marah, dan karena campur tangan polisi, lapisan tipis antara Jongmun dan Donggu juga robek. Donggu tahu Jongmun mencurigainya, dengan pasti berjanji akan menemukan Sang-hun untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jongmun tidak berkata apa-apa, menunjukkan ekspresi tenang menunggu perkembangan. Polisi di rumah sakit jiwa menyelidiki bagaimana Sang-hun melarikan diri. Namun, semua kamera pengawas telah diperiksa dan tidak merekam kepergian Sang-hun. Dia seperti menguap dari dunia. Tepat saat Tetsit tidak mengerti mengapa begitu banyak sekrup di langit-langit kamar Sang-hun menghilang, Tetsit menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Dia melepaskan sekrup, merangkak di sepanjang lubang ventilasi, dan akhirnya menemukan jalan keluar di ruang penyimpanan makanan. Menduga bahwa Sang-hun telah melarikan diri melalui jalan ini, dia segera menyelidiki kamera pengawas di pintu ruang penyimpanan. Seorang petugas medis mendorong troli makanan masuk, tetapi ketika keluar, troli itu terasa jauh lebih berat, jelas ada orang di dalamnya. Dan kebetulan, petugas medis ini sudah berhenti bekerja dan keesokan harinya mereka dengan cepat menemukan petugas medis yang sudah berhenti bekerja itu. Petugas medis itu dengan sangat kesal mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, hanya merasa kasihan pada Sang-hun sehingga dia sedikit membantu. Sang-hun ditahan di rumah sakit jiwa, tanpa jalan keluar. Dokter petugas medis membantu, memberinya sebuah jam tangan berharga. Karena melihat uang maka dia membantu Sang-hun melarikan diri.
Petugas medis itu ingat sebelum Sang Hun pergi, dia memintanya untuk menelepon istrinya. Polisi menemukan nomor yang dihubungi dari telepon staf medis bukanlah nomor Seo Hui, melainkan nomor sahabat Sang Hun, Jong Min. Namun, Jong Min tidak pernah menyebutkan hal ini. Tae-sit merasa sangat curiga. Pada saat yang sama, Seo Hui menemukan foto lama yang tersembunyi di dalam bingkai foto di apartemen Sang Hun. Dia baru tahu bahwa Sang Hun bukanlah putra kandung Jong Min, melainkan anak angkat dari panti asuhan. Dia membawa pulang 2 anak laki-laki, satu adalah Sang Hun, satu adalah Jong Min yang diadopsi oleh pengasuh. Keduanya tumbuh bersama sejak kecil, dan memiliki hubungan yang sangat baik. Malam itu, setelah Sang Hun melarikan diri dari rumah sakit jiwa dengan mempertaruhkan nyawanya dan mencari Jong Min untuk meminta bantuan, dia terkejut mendengar berita kematian ayah mertuanya. Sang Hun segera menjadi gelisah, dia memohon bantuan Jong Min, tetapi Jong Min hanya ingin membawa Sang Hun kembali bersamanya agar ayah dan anak itu bisa berbicara dengan baik. Sang Hun menyadari bahwa Jong Min selalu setia kepada Jong Mun, persahabatan mereka selama bertahun-tahun tidak berarti banyak, dan dia langsung tidak lagi mempercayai Jong Min. Dia buru-buru melarikan diri ke arah lain, menerima kabar dari direktur rumah sakit. Mengetahui Sang Hun telah melarikan diri, Donggu juga mengejar ke hutan kecil di belakang rumah sakit jiwa. Namun sayangnya dia terlambat 1 langkah dan tidak berhasil menangkap Sang Hun. Polisi segera menggeledah kediaman Jong Min, rumah Jong Min dibersihkan dengan rapi. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun, Tae-sit tahu dia pasti sudah bersiap untuk mengundurkan diri sehingga dia diam-diam memasang alat pelacak di mobil Jong Min. Jong Min pulang ke rumah dan melihat banyak polisi, tampak terkejut ketika ketua Du menanyakan mengapa dia mengendarai mobil ke belakang rumah sakit jiwa. Jong Min sama sekali tidak mengelak, mengatakan bahwa Sang Hun menelepon meminta bantuan sehingga dia pergi menemuinya. Dan berbohong bahwa ketika dia tiba di lokasi, dia tidak melihat Sang Hun. Perkataan ini membuat polisi meragukan keasliannya. Jika itu adalah teman baik, dia akan pergi mencari temannya sesuai janji tetapi tidak menemukannya. Dia sama sekali tidak khawatir, itu sangat tidak masuk akal. Yang lebih aneh lagi adalah polisi sudah menyelidiki begitu lama. Jong Min jelas mengetahui petunjuk penting tetapi tetap tidak memberitahukannya kepada polisi. Ini juga sangat tidak biasa. Seolah-olah dia sengaja menyembunyikan sesuatu, Jong Min dengan tenang menjelaskan bahwa dia khawatir perkataannya akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Dia tidak suka polisi menganggapnya sebagai tersangka, juga tidak ingin Jong Mun salah paham padanya. Penjelasan ini membuat Tae-sit tidak bisa mempercayainya dengan sangat cepat. Bagaimana Seo Hui memberitahunya hubungan antara Jong Min dan Sang Hun? Tae-sit sedikit ragu, apakah Jong Min menyimpan dendam terhadap Sang Hun karena telah lama hidup dalam bayang-bayangnya? Terlebih lagi, hilangnya Sang Hun tidak merugikan Jong Min sama sekali. Saat ini, Jong Mun telah menyerahkan posisi wakil direktur grup Geki kepada Jong Min. Jika Sang Hun tidak menghilang, posisi ini tidak akan jatuh kepadanya. Sekarang, semua kecurigaan tertuju pada Donggu dan Jong Min. Kesaksian keduanya memiliki banyak poin yang bertentangan. Ini membuktikan bahwa salah satu dari mereka telah berbohong, tetapi mereka tidak dapat menentukan siapa yang berbohong. Mereka hanya bisa menyelidiki kembali dari awal, tepat saat mereka menemukan tangan Sang Hun yang terputus. Donggu dan Jong Min keduanya berada di tempat kejadian. Saat kaki Sang Hun yang terputus ditemukan, Hogu karena kelalaian dalam pekerjaannya melewatkan informasi penting. Yaitu, selain Donggu yang berada di pabrik, ada juga seorang pria mencurigakan. Menyamar sebagai tukang reparasi telah membawa kaki yang terputus ke pabrik, pria mencurigakan itu adalah Jong Min. Jong Min telah memasukkan alibi. Ketika polisi menyelidiki, dia mengatakan bahwa dia selalu rapat di perusahaan. Ketika Tae-sit ingin memverifikasi, dia menemukan bahwa kamera pengawas perusahaan kebetulan rusak hari itu. Polisi juga mendengar karyawan mengatakan bahwa Jong Min selalu rapat di perusahaan. Tae-sit secara pribadi datang untuk memverifikasi dengan karyawan. Namun setelah bertanya ke sana kemari, semua orang hanya beranggapan bahwa Jong Min ada di perusahaan hari itu. Tidak ada seorang pun yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Keaslian kejadian ini masih harus dipertimbangkan. Jong Hun juga mencurigai kedua orang ini, tetapi jelas dia tidak mempercayai Jong Min. Dia telah mengirim lebih banyak orang untuk memantau setiap tindakan Jong Min. Saat ini, Hogu menemukan bahwa Jong Min bertingkah aneh. Tae-sit buru-buru mengejarnya. Dia menemukan Jong Min melemparkan sebuah jaket ke dalam api. Jaket itu adalah jaket yang dikenakan oleh tukang reparasi pada hari dia membawa kaki Sang Hun. Jaket ini adalah hadiah dari Donggu untuk Jong Min. Dia juga berusaha mencari keberadaan Sang Hun. Tae-sit menemukan DNA Jong Min pada jaket ini. Artinya, orang yang membawa kaki Sang Hun kepada ketua cek adalah Jong Min. Apakah Jong Min yang menculik Sang Hun?
Dan apa motifnya? Saat ini, Seo Hui pergi ke panti asuhan tempat Sang Hun pernah tinggal dan baru mengetahui bahwa hubungan antara Sang Hun dan Jong Min tidak sebaik yang terlihat. Ternyata Jong Mun pertama kali melihat Sang Hun di panti asuhan. Melihatnya sangat mirip dengan putranya, dia memiliki ide untuk mengadopsi Sang Hun. Tetapi Sang Hun pemalu dan takut pada orang asing, tidak ingin dekat dengan Jong Mun. Jong Mun menemukan Sang Hun dan Jong Min memiliki hubungan yang sangat baik sehingga ia mulai mendekati Jong Min. Ia memberinya banyak hadiah dan mengajaknya makan makanan enak. Jong Min salah mengerti bahwa Jong Mun ingin mengadopsinya sehingga ia sangat senang. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa orang yang sebenarnya diinginkan Jong Mun adalah Sang Hun. Jong Min tidak dapat menerima perbedaan ini sehingga ia mencari para biarawati untuk menangis dan mengeluh tentang ketidakadilan. Sang Hun juga menyadari perasaan Jong Min. Akhirnya, berkat kegigihan Sang Hun, Jong Mun mengadopsi keduanya. Namun, status Jong Min dan Sang Hun sangatlah berbeda. Sang Hun menjadi anak orang kaya, sedangkan Jong Min hanya anak angkat dari pembantu. Meskipun selalu berada di sisi Sang Hun, Jong Min sering diejek oleh teman-temannya sebagai pengurus rumah tangga Sang Hun dan tertekan untuk waktu yang lama. Seo Hui tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Jong Min menculik Sang Hun karena cemburu padanya. Saat ini, Tae-sit menelepon dan memberitahu Seo Hui bahwa orang yang membawa kaki Sang Hun adalah Jong Min. Tingkat kecurigaan terhadap Jong Min meningkat, polisi segera menangkapnya untuk penyelidikan. Menghadapi kecurigaan itu, Jong Min menyatakan tidak bersalah. Dia berpendapat bahwa ini adalah permainan dari pelaku sebenarnya. Ingin menjebaknya, melihat Jong Min masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Polisi memasangkan alat pendeteksi kebohongan padanya. Jong Min memiliki mental yang stabil. Menghadapi alat pendeteksi kebohongan tanpa sedikit pun keraguan, Seo Hui meminta Tae-sit menanyakan kepada Jong Min apakah dia cemburu pada Sang Hun. Awalnya Jong Min dengan tenang mengatakan tidak, tetapi ketika Tae-sit bertanya kepadanya apakah dia cemburu ketika Jong Mun memutuskan untuk mengadopsi Sang Hun dan bukan dirinya. Jelas Jong Min mulai menunjukkan keraguan. Saat ini seorang pengantar barang datang ke kantor surat kabar dan memberikan mereka sebuah kotak kertas. Karyawan tidak mengerti apa-apa, membukanya dan melihat di dalamnya ada mata Sang Hun. Karyawan ketakutan setengah mati di kantor berita. Suasana horor menyelimuti. Berita ini segera menjadi berita utama surat kabar. Jong Mun yang mendengar berita ini sangat marah hingga kejang-kejang, kondisi kesehatannya memburuk. Saham grup Jikui anjlok, Seo Hui juga menjadi sasaran kritik. Media massa mengerumuninya seperti menonton drama, menanyakan perasaannya. Di mana-mana ada ahli yang menganalisis kasus Sang Hun, Seo Hui tidak tahan lagi. Di tengah kekacauan, seseorang menyelipkan selembar kertas kepada Seo Hui. Seo Hui melihat angka-angka di kertas itu, hampir pingsan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh pelaku. Di bawah tekanan psikologis yang sangat besar, dia tidak tahan lagi sehingga dia mengaku kepada Tae-sit bahwa dia selalu berhubungan dengan si pembunuh. Tae-sit marah tak terkendali. Awalnya penyelidikan sudah sulit. Semua orang tidak mengatakan yang sebenarnya, bahkan Seo Hui juga menyembunyikan kebenaran. Hal ini membuatnya tidak ingin menyelidiki kasus ini lagi. Seo Hui memohon padanya. Menjelaskan bahwa dia juga tidak punya pilihan lain, si pembunuh mengancamnya bahwa jika dia berbicara sembarangan maka dia akan membunuh Sang Hun. Dia tidak berani mengambil risiko. Tetapi sampai saat ini, dia telah mengikuti semua perkataan si pembunuh tetapi Sang Hun masih terus disiksa. Tidak tahan lagi sehingga dia mencari bantuan Tae-sit. Sikap Seo Hui yang menyedihkan membuat Tae-sit sedikit melunak. Ia juga memahami kesulitan yang dihadapinya. Ia memperingatkannya bahwa mulai sekarang ia tidak boleh membohonginya tentang apapun. Ia mengeluarkan kertas yang diterimanya kemarin. Di dalamnya ada 3 kelompok angka. Tanggal 3 Maret dan 6 Maret, ia mengerti bahwa itu adalah hari kematian ayahnya dan hari Sang Hun ditangkap. Di depannya masih ada tanggal 14 Februari. Tidak jelas artinya, Seo Hui memeriksa kamera dashboard Sang Hun. Menemukan bahwa ia telah pergi ke rumah duka pada hari itu, ia telah mengambil daftar orang-orang yang meninggal pada tanggal 14 Februari dari rumah duka. Nama Sung Jong tiba-tiba muncul. Dia menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa Sang Hun tidak hanya menghadiri pemakaman Sung Jong, tetapi juga menangis terseduh-seduh di depan orang tua Sung Jong. Dia terus-menerus menyesal. Fenomena tidak biasa ini membuat Seo Hui merasa curiga. Dia memberitahu Tai Sik. Tai Sik seperti disamar petir karena kasus Sung Jong adalah tanggung jawabnya. Saat itu dia menyimpulkan bahwa Sung Jong telah bunuh diri, meskipun di tempat kejadian ada 2 gelas dan kasus ini memiliki banyak titik mencurigakan. Tetapi saat itu dia akan dipindahkan sehingga dia tidak menyelidiki lebih dalam.
Tai SIK bermaksud untuk menyelidiki kembali kasus bunuh diri Sung Jong, tetapi Ketua Jo tidak setuju, menganggap bahwa itu adalah kasus yang telah ia simpulkan, jika dibatalkan akan sangat memengaruhi masa depannya. Ia memiliki orang tua dan anak kecil, pekerjaan ini adalah jaminan dasar yang paling penting, ia tidak dapat menerima untuk diberhentikan. Ketua Jo memohon kepada Tai SIK untuk tidak menyelidiki kembali kasus Sung Jong, tetapi ia tidak tahu bahwa Ketua Jo mencegah Tai SIK seperti itu karena Dongwoo telah mengancamnya. Ternyata Sung Jong telah menemukan rahasia grup Jikwi dan berniat untuk mempublikasikannya. Dongwoo diperintahkan untuk menangani Sung Jong untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dongwoo telah memalsukan wasiat dengan bantuan Ketua Jo, dengan terburu-buru menyimpulkan kasus itu sebagai bunuh diri Sung Jong. Semuanya tampak tanpa celah, ia mengira semuanya akan berjalan lancar. Tidak disangka Tai SIK tidak mau melepaskan kasus ini, ia hanya bisa menggunakan segala cara untuk membujuk Ketua Jo agar menghentikan Tai SIK melanjutkan penyelidikan. Tai SIK tidak mendengarkan Ketua Jo. Ia merasa karena kelalaiannya, Sung Jong meninggal secara tidak adil. Ia sedikit menyesal padanya. Di permukaan ia berpura-pura setuju dengan permohonan Ketua Jo, tetapi diam-diam meminta bantuan Hogu dan Chin Chung. Diam-diam mengajukan permohonan untuk menyelidiki kembali kasus bunuh diri Sung Jong. Ketiga orang itu bekerja sama dengan sempurna. Mengajukan permohonan untuk menyelidiki kembali kasus di belakang Ketua Jo, jenazah Sung Jong diperiksa ulang. Laporan forensik mengonfirmasi bahwa Sung Jong memang meninggal karena patah tulang tengkorak. Tetapi sebelum meninggal, Sung Jong tidak minum obat antidepresan melainkan obat penenang. Dia tidak mungkin bisa memanjat ke atap sendiri, jadi yang disebut bunuh diri itu semua palsu. Kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan cermat akhirnya terungkap. Ketua Jo marah karena Tai SIK menyelidiki kasus itu atas inisiatifnya sendiri. Dia memukul wajah Tai SIK, hubungan atasan bawahan yang tadinya harmonis menjadi tegang. Ketua Jo tidak punya cara untuk menghadapi Tai SIK. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa atasannya telah memerintahkan untuk tidak menyelidiki kasus ini. Jika Tai SIK terus menyelidiki, sangat mungkin nyawanya akan terancam. Ketua Jo meminta Tai SIK untuk segera pindah. Tetapi Tai SIK telah menarik permohonan pindahnya. Dia bersikeras untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Kasus Sung Jong diungkap kembali, Jong Moon sangat tegang. Dia meminta Dongwoo untuk mencegah situasi menjadi lebih serius. Sekarang alur kasus mulai menjadi jelas. Sang Hun menentang peluncuran proyek bisnis baru. Awalnya Sung Chun tidak memihak Sang Hun. Tetapi karena kematian Sung Jong, Sung Chun menyadari tingkat keseriusan masalah, akhirnya memutuskan untuk bersama Sang Hun menentang proyek bisnis baru. Akibatnya, sesaat setelah Sung Chun menyatakan penolakannya terhadap proyek bisnis baru, ia mengalami kecelakaan mobil. Sedangkan Sang Hun diculik, pelaku secara bertahap memaksa Seo Hui untuk mewarisi warisan Sung Chun. Mengendalikan dia untuk menyelesaikan promosi proyek bisnis baru, jelas semuanya berasal dari proyek bisnis baru. Seo Hui ingin tahu apa yang diinginkan pelaku, dia mencoba mencari berita tentang Sung Jong di internet. Namun di situs web tidak ada informasi yang ditampilkan, bersihnya sampai tidak normal. Fenomena ini membuat Seo Hui waspada. Dia mendatangi atasan Sung Jong. Atasan hanya bisa memastikan bahwa Sung Jong saat itu selalu mengikuti sebuah berita yang berkaitan dengan grup Jikwi. Isi berita itu tidak diketahui olehnya, hanya saja grup Jikwi sangat marah karena berita itu. Pada saat yang sama, berdasarkan petunjuk dari Sung Jong, Tesit melacak jejaknya, menemukan bahwa sebelum Sung Jong mengalami sesuatu, dia selalu berada di Songchu. Hal ini sekali lagi sedikit berkaitan dengan perusahaan beton. Dia dan rekan-rekannya menyelidiki kasus Sung Jong, tetapi Ketua Du malah memberikan setumpuk dokumen tebal, meminta bawahannya untuk menyelidiki ke arah yang berbeda. Rekan-rekan semuanya menyadari ketegangan antara Ketua Du dan Tesit. Hogu berbisik bahwa mereka mungkin harus beralih ke penyelidikan rahasia karena Tesit tidak mendengarkan nasihat. Ketua Du sama sekali tidak seperti dulu lagi, ia menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa Tesit dan memperingatkannya jika ia terus menyelidiki atas inisiatifnya sendiri, maka ia harus meninggalkan tim ini. Jika tidak, tim investigasi ini akan dibubarkan secara langsung. Sikap Ketua Du yang tidak biasa membuat Tesit mengerti bahwa arah penyelidikannya benar. Ia tidak menuruti perintah Ketua Du, dan tetap menyelidiki secara diam-diam. Mereka menemukan bahwa berita yang ditulis Sung Jong sebelum meninggal adalah jimatnya. Itu juga kunci penting yang membuat Sang Hun dan Sung Chun mengubah sikap mereka terhadap proyek bisnis baru. Seo Hui dan Tesit mengikuti petunjuk ini, menemukan bahwa sebelum meninggal, Sung Jong selalu berada di rumah teman-teman di Songchu dan sering kembali ke stasiun Songchu. Namun stasiun Songchu ini adalah stasiun kereta api yang telah lama ditinggalkan. Tesit mengambil rekaman CCTV.
terkejut menemukan bahwa Sung Jong datang ke stasiun Songchu untuk bertemu Sang Hun. Keduanya telah menyimpan sebuah buku di loker, tetapi loker itu telah disumbangkan ke perpustakaan. Saat ini, Sang Hun tiba-tiba menerima telepon dari Ching Chung, memperingatkannya untuk tidak kembali. Sang Hun khawatir rekannya terjadi sesuatu, buru-buru kembali ke kantor polisi. Sementara Seo Hui sendirian pergi ke perpustakaan, mencari buku yang disimpan Sung Jong dan Sang Hun di loker. Seo Hui berhasil menemukan buku itu dan menemukan di dalamnya ada USB, di dalamnya ada daftar panjang. Siapa sangka Seo Hui belum sempat melihatnya dengan seksama, komputer tiba-tiba diserang hacker, layar menjadi hitam total. Ternyata Donggu selalu menyuruh orang diam-diam mengawasi setiap tindakan Seo Hui, termasuk komputer Seo Hui juga diawasi ketat. Hacker menemukan Seo Hui menemukan daftar itu sehingga segera melapor kepada Donggu. Donggu harus menghentikan Seo Hui untuk melindungi grup Zetki. Saat ini, Seo Hui belum menyadari bahaya yang mendekatinya, buru-buru ingin melaporkan penemuannya kepada Tesit. Namun, pada saat ini, Tesit, karena memasukkan identitas ketua Du untuk mengajukan peninjauan kembali kasus Sung Jong, telepon dan kartu identitasnya telah disita oleh kejaksaan, sehingga Seo Hui tidak bisa meneleponnya. Dia kemudian mengendarai mobil untuk mencari Tesit. Tidak disangka detik berikutnya, sebuah SUV hitam tanpa mengurangi kecepatan menabrak Seo Hui. Mobil Seo Hui terlempar, dia samar-samar melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Pria itu dengan jelas menggeledah tas Seo Hui, menemukan USB, lalu pergi dengan tenang. Tesit diturunkan pangkatnya dan diskors selama 6 bulan karena memalsukan dokumen resmi. Dua rekan yang membantu Tesit juga dipindahkan ke posisi yang tidak penting. Sampai di sini, semua anggota tim investigasi kasus hilangnya Sang Hun diganti. Namun, hambatan sebesar ini tidak membuat Tesit gentar, justru semakin menguatkan keyakinannya. Ia bertekad untuk menyelidiki kebenaran kasus ini. Seo Hui menerima banyak panggilan tak terjawab, baru mengetahui bahwa Seo Hui mengalami kecelakaan mobil setelah menelepon untuk menanyakan keadaannya. Begitu mereka bertemu, mereka merasa bahwa apa yang mereka alami adalah karena ada seseorang yang tidak ingin mereka menemukan kebenaran. Mengetahui bahwa Seo Hui mengalami kecelakaan mobil, Dong Min marah dan pergi mencari Donggu, memperingatkannya untuk tidak menyentuh Seo Hui. Donggu tidak menghindar, mengeluarkan USB yang dirampasnya dari Seo Hui, dan bertanya kepada Dong Min jika masalah ini terungkap. Keduanya tidak akan bisa melarikan diri, bagaimana dia akan menghadapi Dong Mun? Jelas, Dong Min dan Donggu tahu bahwa Dong Mun menyembunyikan sesuatu. Tesit yang diskors dari pekerjaannya tetap melanjutkan penyelidikan, tetapi gerak-geriknya diawasi oleh orang-orang dari kantor kejaksaan. Dia harus menyamar, menghindari pengawasan. Meskipun Seo Hui tidak memiliki daftar itu, berdasarkan ingatannya dia mengingat 2 nama dalam daftar itu. Dia berlari ke Songchun untuk mencari nama-nama orang dalam daftar, tetapi penduduk desa tampaknya tidak ingin menyebutkan orang-orang dalam daftar itu. Sangat sulit untuk menemukan rumah John Woo dalam daftar. Sung Un memberitahu mereka bahwa John Woo adalah putranya, yang baru saja meninggal belum lama ini. Menemukan foto Sung Un di dinding rumah John Woo, dia bertanya dan baru tahu bahwa Sung Un mengenal John Woo. Dia sangat menyukai anak laki-laki itu dan telah menanggung semua biaya pengobatan untuk John Woo. Sayangnya, anak itu terlalu sakit, dokter menyerah. Nyawa anak itu berhenti pada usia 9 tahun. Di sisi lain, Hogu berhasil mendapatkan komputer Seo Hui dan memulihkan data, dan berhasil melacak lokasi peretas. Peretas bereaksi cepat, melalui kamera melihat penampilan Hogu. Hogu menyadari keseriusan masalah, samar-samar merasa dirinya dalam bahaya. Dia buru-buru menyalin daftar itu. Pergi mencari Tesit, dia telah mengatur lokasi pertemuan dengan Tesit. Namun, Hogu tidak menunggu Tesit melainkan bertemu dengan Kapten Du. Sebelumnya Hogu selalu curiga ada mata-mata di dalam kepolisian, kemunculan Kapten Du membuatnya waspada. Merasa bahwa orang yang selalu menghalangi mereka menyelidiki dan menghapus semua bukti adalah dia menyadari ada bahaya. Hogu berbalik dan lari sekuat tenaga. Kapten Du mengejarnya dengan ketat saat Tesit tiba di tempat yang disepakati. Suara tembakan merobek langit. Ketika Tesit tiba, Hogu sudah tergeletak dalam genangan darah. Tidak ada lagi kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Tesit tahu bahwa Hogu juga kehilangan nyawanya karena kasus ini. Hatinya sangat sedih. Dia tak berdaya, bahkan belum sempat mengerti apa yang terjadi. Dia sudah mendengar suara sirene polisi. Itu adalah staf kejaksaan yang selalu mengikuti Tesit. Tesit selalu menghindari mereka. Sekarang di tempat kejadian tidak ada orang lain, Hogu sudah mati. Dari sudut manapun dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan berbalik untuk melarikan diri. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian.
Kapten Du menggunakan alasan menemukan pistol Tesit untuk mencarinya di seluruh kota. Tidak ada yang memperhatikan, pistol Tesit diam-diam diletakkan di tempat kejadian oleh Kapten Du. Tesit melarikan diri, Kapten Du menduga dia pasti akan menghubungi Cincung, jadi dia berpesan kepadanya begitu ada kabar dari Tesit. Dia harus segera memberitahunya, kali ini Dong Mun sangat puas dengan penanganan Donggu. Dia ingin memberi pelajaran kepada Tesit agar dia tidak melanjutkan penyelidikan kasus Sung Doan lagi, dan tidak ingin dia selalu muncul di samping Xiao Hui membuatnya goyah. Tesit harus bersembunyi, tidak ada cara untuk menunjukkan diri. Dia meminta Xiao Hui untuk membawa Cincung. Ketiganya bersama-sama meninjau kembali proses kematian Hogu, mendengar Cincung mengatakan bahwa pistolnya ditemukan di tempat kejadian. Semua orang menyadari bahwa ini adalah konspirasi yang telah direncanakan sebelumnya, karena ketika Tesit diskors dari pekerjaannya, dia sudah menyerahkan pistolnya. Tesit mengatakan Hogu menemukan petunjuk penting sehingga ingin mencarinya. Cincung teringat kembali bahwa dia sebelumnya telah meminta Hogu untuk memulihkan komputer Xiao Hui, merasa bahwa kematian Hogu ada hubungannya dengannya, dia menangis kesakitan tanpa suara. Cincung bersumpah akan menemukan pembunuh Hogu. Cincung menanyakan hasil otopsi kepada forensik. Forensik memberitahunya bahwa ditemukan serat kain di kuku Hogu. Cukup untuk membuktikan pelakunya bukan Tesit, tetapi untuk menemukan pelaku sebenarnya, perlu ada target perbandingan. Hal ini membuat Cincung canggung dan tidak rela. Cincung kembali mencari catatan registrasi senjata. Anehnya, setiap catatan yang berkaitan dengan pistol Tesit menghilang secara misterius. Kebetulan seperti ini membuatnya teringat bahwa Hogu, ketika masih hidup, pernah curiga ada mata-mata di dalam kepolisian. Sekarang semua petunjuk menunjukkan bahwa kecurigaan Hogu saat itu sangat mungkin adalah kebenaran, orang yang bisa menguasai setiap kemajuan penyelidikan mereka. Dengan kemampuannya menghapus bukti secara misterius, selain Kapten Du, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Namun, hubungan kerja bertahun-tahun dengan Kapten Du membuatnya tidak ingin percaya bahwa Kapten Du adalah pembunuh Hogu untuk memastikan dugaannya. Dia mencoba segala cara untuk meminta bantuan teman polisi untuk mendapatkan catatan pinjaman uang pada saat itu, di mana jelas tertulis nama Kapten Du, bukti yang begitu banyak. Cincung merasa sangat rumit, tidak mengerti mengapa Kapten Du melakukan hal seperti itu. Ternyata Kapten Du diancam oleh Donggu. Dia memiliki bukti terhadap Kapten Du. Saat kejadian, Hogu awalnya bermaksud menyerahkan USB kepada Tesit. Kapten Du menipunya, mengatakan bahwa Tesit meminta Kapten Du untuk mengambil USB terlebih dahulu. Hogu sama sekali tidak memberitahu Tesit bahwa dia akan memberikannya sesuatu, tetapi Kapten Du tahu dia memiliki USB. Hal itu membuktikan bahwa Kapten Du adalah pengkhianat di dalam kepolisian, menyadari bahaya. Hogu melarikan diri sekuat tenaga. Kapten Du sama sekali tidak peduli dengan hubungan persahabatan, dia menembak punggungnya. Cincung menceritakan tindakan Kapten Du kepada Tesit. Tesit tidak bisa percaya bahwa kapten yang selalu dia hormati bisa menembak Hogu, terlalu marah. Dia menantang risiko terbongkar dan mencari Kapten Du. Kapten Du menghadapi pertanyaan Tesit, masih berusaha mengelak. Berpura-pura seolah-olah semua tidak ada hubungannya dengannya, dengan polos menyarankan Tesit untuk menyerahkan diri. Dia sama sekali tidak tahu bahwa bukti kejahatannya sudah ada di tangan Tesit, dan alasan mengapa Kapten Du sangat takut pada Donggu harus diceritakan dari 10 tahun yang lalu. Saat itu dia hanyalah seorang polisi kecil yang tidak dikenal. Karena ingin memperbaiki kondisi hidup keluarganya, dia menerima suap. Rekan kerjanya dengan tegas memperingatkan Kapten Du dan bersikeras melaporkannya. Kapten Du kebingungan. Tidak lama kemudian, saat rekannya bertarung dengan preman dan membutuhkan bantuannya, dia melihat rekannya berdebat dengan preman, tiba-tiba ragu. Dia tidak menembak untuk menghentikan preman, dia hanya melihat preman memotong aorta rekannya, dan rekannya pun tewas. Dia menyembunyikan rahasianya, dan video yang tidak diinginkan ini jatuh ke tangan Donggu. Dia mengancam Kapten Du untuk membantunya merekayasa tempat kejadian kecelakaan Sung Jong. Kapten Du tahu betul perbuatannya tetapi tetap tidak mau bertobat dan tidak mengakuinya. Sikapnya membuat Tesit sangat marah. Tesit satu persatu mengeluarkan bukti. Setiap pukulan menghantam Kapten Du tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia bahkan menyalahkan Tesit karena tidak mendengarkan nasihat, bersikeras menyelidiki kebenaran kematian Sung Jong. Keduanya berdebat keras menarik perhatian polisi patroli. Tesit dengan cepat melarikan diri. Kapten Du tidak mengkhianati Tesit. Dia berbohong bahwa dia hanya jatuh dan baik-baik saja. Tesit mengingat kembali kenangan kebersamaan mereka selama bertahun-tahun. Setiap kata perhatian Kapten Du kepadanya jelas di depan matanya. Memikirkan bahwa Kapten Du adalah pembunuh Hogu,
Dia tidak bisa menahan kesedihan. Donggu segera mengetahui kabar pertemuan Kapten Du dan Tesit. Dia sangat tidak senang karena Kapten Du tidak melaporkan kebenarannya. Kapten Du terpaksa memberitahunya bahwa Tesit sudah menebak bahwa orang di belakangnya adalah Donggu. Donggu tidak bisa menahan paniknya. Untuk mencari tahu kebenarannya, Tesit menyusup ke rumah Hogu. Melalui tugas pencetakan yang belum selesai, dia menemukan daftar itu. Seo Hui dan dia tidak mengerti apa gunanya daftar lengkap keluarga yang sakit. Seo Hui melalui tempat tinggal mereka untuk menemukan rumah mereka semua berada di tanah yang akan diakuisisi oleh proyek bisnis baru. Ini berarti penyakit mereka kemungkinan besar terkait dengan tanah ini. Seo Hui mulai menyelidiki orang-orang dalam daftar. Dia menemukan bahwa semua biaya medis pasien ditanggung oleh grup Jikui. Tindakan seperti itu sangat tidak biasa. Grup Jikui bukanlah perusahaan amal. Fakta bahwa Dongmun bersedia menanggung biaya medis orang-orang ini menunjukkan bahwa dia takut. Ada rahasia yang tidak dapat diungkapkan di sini, mengikuti petunjuk ini. Seo Hui dan Tesit berpisah untuk menyelidiki, ada terlalu banyak orang yang menderita penyakit parah. Jadi, agen penyebab penyakit itu pasti adalah sesuatu yang dibutuhkan dan sering digunakan semua orang. Air minum adalah objek pertama yang dicurigai Seo Hui. Dia mengambil sampel dan mengirimkannya ke lembaga khusus untuk diperiksa. Dalam sampel tersebut ditemukan sejumlah besar kromium kiosida, yaitu zat karsinogen kuat. Sementara itu, Tesit mendatangi dokter forensik. Dari rekam medis orang-orang ini, dia menemukan bahwa di dalam tubuh mereka semua terdapat sejumlah besar kromium kiosida. Polutan ini telah ada di desa setidaknya selama 20 tahun. Menurut garis waktu, itu tidak mungkin polutan dari pabrik beton. Jadi, perusahaan sebelum pabrik beton adalah perusahaan yang membuang polutan. Seo Hui mencari dokumen, terkejut menemukan bahwa orang yang membangun pabrik di Songchu 20 tahun yang lalu adalah Jongmun. Perusahaan pendahulu grup Jeki, perusahaan baja Jungchen, semuanya sudah jelas sekarang. Tujuan grup Jeki yang bersikeras untuk memenangkan proyek bisnis baru adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa mereka pernah mengubur polutan yang menyebabkan banyak orang sakit. Begitu masalah ini terbongkar, grup Jeki akan sangat dirugikan, tidak akan bisa bangkit lagi seumur hidup. Inilah alasan mengapa Jongmun harus menjaga rahasia untuk melindungi citra perusahaan atas perintahnya. Donggu telah membunuh Sung Jong yang akan membongkar grup Jeki, membunuh Sung Chun yang menentang proyek bisnis baru bersama dengan perwakilan pabrik dan ketua cek yang mengetahui rahasia itu. Dia menganggap nyawa manusia seperti sampah. Selama orang itu mengetahui rahasia grup Jeki, dia ingin membunuh untuk menghilangkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, Chin Chung telah mengetahui wajah asli Kapten Du. Mengingat kata-kata dokter forensik yang pernah mengatakan bahwa di kuku Hogu ada serat kain dari pelaku, dia pura-pura membantu Kapten Du mengambil pakaian. Dia mencuri jaket hitam yang dikenakan Kapten Du pada hari dia bertemu Hogu. Setelah diperiksa, ternyata cocok dengan serat kain di kuku Hogu. Chin Chung telah memperoleh bukti penting yang membuktikan bahwa pembunuh Hogu adalah Kapten Du. Saat ini Tesit sedang menganalisis situasi kasus bersama Seo Hui. Belum sempat selesai bicara, Kapten Du sudah menemukan tempat persembunyiannya, melihat tidak ada waktu untuk melarikan diri. Tesit dengan cerdik menyuruh Seo Hui mengendarai mobilnya untuk menarik perhatian Kapten Du, menciptakan kesempatan untuk pergi. Kapten Du memang termakan umpan, mengikuti ketat di belakang mobil Seo Hui. Ketika dia berhenti dan melihat Seo Hui perlahan turun, Kapten Du baru menyadari bahwa dia telah tertipu. Dia ingin menanyakan keberadaan Tesit tetapi Seo Hui pura-pura tidak tahu apa-apa. Kapten Du tidak berdaya. Dengan berat hati Seo Hui membiarkan diri pergi. Seo Hui tahu jika semua ini terkait dengan grup Jeki, maka hilangnya Sang Hun pasti juga terkait dengan Jongmun. Jongmun mendengar kabar bahwa Seo Hui mengetahui rahasia yang selama ini dia coba sembunyikan, di luar dia tampak tenang. Tidak mengakui, namun sebenarnya dia sudah sangat marah hingga ingin membunuh Seo Hui. Saat Seo Hui pergi, dia kebetulan melihat Jongmin tergesa-gesa datang, menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dia mengikuti Jongmin ke hotel. Ada cukup banyak direktur grup Jeki di sana. Seo Hui samar-samar mendengar Jongmin sepertinya sedang menghitung jumlah saham di tangannya. Sepertinya dia ingin melakukan sesuatu. Belum sempat dia mengerti, dia menerima telepon dari Chin Chung yang memberitahukan bahwa Tesit telah ditangkap. Seo Hui baru saja akan melakukan sesuatu. Chin Chung samar-samar menyuruh Seo Hui untuk tidak khawatir. Ternyata semua itu adalah rencana mereka. Setelah mendapatkan bukti Kapten Du membunuh Hogu, Tesit tidak terburu-buru melaporkan Kapten Du. Dia mengerti bahwa dengan begitu hanya akan membuat Kapten Du menanggung semua kesalahan,
sementara Donggu masih bebas di luar hukum. Dia yakin Kapten Du masih memiliki sedikit hati nurani, semua itu tidak berasal dari keinginannya sendiri. Dia menyarankan Kapten Du untuk menyerahkan diri, mengakhiri obsesi yang telah lama menyiksanya. Kapten Du tahu dia tidak punya jalan mundur lagi. Membunuh Hogu dengan tangannya sendiri membuatnya menyalahkan diri sendiri dan tersiksa. Meskipun menyerahkan diri sangat sulit, kehidupan yang diliputi ketakutan setiap hari juga membuat mentalnya hampir hancur. Setelah setengah hari berjuang dengan pikirannya, Kapten Du tetap memutuskan untuk menyerahkan diri, tetapi dia masih tidak bisa melupakan kemarahannya terhadap Donggu, ingin membunuhnya. Oleh karena itu, sesuai rencana Tesit, Kapten Du menangkap Tesit. Berpura-pura menyelesaikan tugas, dia memanggil Donggu keluar untuk menuntut bukti kejahatannya. Dia menceritakan semua perbuatan buruk yang telah diperintahkan Donggu kepadanya, berusaha merekamnya untuk mendapatkan bukti kejahatan Donggu. Tetapi Donggu sejak awal sudah menyadari keanehan Kapten Du. Dia memeriksa ponselnya dan ternyata memang sedang merekam, tidak ada seorang pun yang pernah berani mempermainkannya. Donggu marah tak terkendali. Dia menjatuhkan Kapten Du, tepat ketika dia dengan brutal memukuli Kapten Du. Tesit menendang Donggu. Namun kekuatan bertarung Donggu sangat kuat, Tesit juga bukan tandingannya. Melihat Tesit dicekik oleh Donggu, Kapten Du mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Donggu. Melihat wajahnya, Kapten Du berpikir tentang kesalahannya selama ini, tetapi hari ini semua itu karena Donggu. Kemarahan menyelimutinya. Tepat ketika dia hendak membunuh Donggu, Tesit berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Dia tidak ingin Kapten Du terus melakukan kesalahan. Kapten Du menggunakan sedikit akal sehat yang tersisa dan menembakkan pistol ke udara. Polisi yang menyergap di sekitar segera menyerbu. Pada saat itulah Kapten Du mengeluarkan alat perekam lain dan memberikannya kepada Tesit. Melihat alat perekam itu, Donggu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia mengerti bahwa kali ini dia sulit lolos dari jerat hukum. Menghadapi interogasi Tesit, Donggu masih bersikeras bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan Jongmun. Sepenuhnya adalah tindakan pribadinya. Kesetiaan Donggu membuat Tesit harus melihatnya kembali. Namun dia juga menyadari bahwa Donggu kemungkinan besar membenci Sang Hun karena pengkhianatan Sang Hun dan menculik Sang Hun. Tetapi tidak peduli bagaimana Tesit bertanya. Donggu juga tidak mengakui telah menculik Sang Hun. Pada akhirnya kejahatan pembunuhan lebih besar daripada kejahatan penculikan. Semua kejahatan itu diakuinya. Hanya saja tidak mengakui penculikan Sang Hun membuat Tesit merasa aneh. Saat ini Xiao Hui tiba-tiba menerima telepon dari orang asing. Setelah itu, Xiao Hui sangat senang hingga menangis. Belum sempat mengucapkan dua kalimat, orang asing itu merebut telepon, mengancam Xiao Hui bahwa jika ingin menyelamatkan Sang Hun, harus segera menghentikan proyek bisnis baru. Xiao Hui dengan gembira memberitahu Tesit bahwa Sang Hun masih hidup, tetapi dia tidak mengerti maksud pelaku dalam perkataannya. Dia mengatakan kepada Xiao Hui bahwa apa yang perlu diketahui, dia sudah tahu. Selanjutnya adalah harus menghentikan proyek bisnis baru. Cara yang kontradiktif ini membuat seluruh proses terlihat seolah-olah pelaku sengaja mengarahkan Xiao Hui untuk menemukan kebenaran. Setelah itu dia meminta dia menghentikan proyek bisnis baru. Jika tujuannya seperti itu, jelas pelakunya bukan Donggu, yang hanya selalu mengikuti perintah Jongmun. Artinya, kasus ini memiliki dua pelaku, pembunuh Sung Jong, perwakilan serikat pekerja jelas adalah orang-orang dari ketua Cek yang membunuh untuk menyembunyikan kebenaran. Pelaku ini telah ditemukan, yaitu Donggu, tetapi pelaku yang menculik Sang Hun adalah orang lain. Tujuan sebenarnya adalah menghentikan proyek bisnis baru, menjatuhkan Jongmun. Menganalisis perilakunya, dia pasti orang yang tidak puas dengan Jongmun dan membenci Sang Hun. Secara keseluruhan, hanya ada satu orang yang memenuhi semua kriteria, yaitu Jongmin. Min Jin memang sesuai dugaan Xiao Hui. Sedang merencanakan konspirasi untuk menggulingkan Mun Jeng, Xiao Hui menyelidiki Min Jin dan menemukan bahwa dia memang mencurigakan. Hanya saja dia tidak mengakui penculikan Sang Hun, sebaliknya dia mengingatkan Xiao Hui bahwa jika tidak mengikuti instruksi pelaku, Sang Hun akan dalam bahaya. Xiao Hui tidak punya pilihan lain selain mengikuti kata-kata pelaku. Dengan sekuat tenaga menghalangi kemajuan proyek bisnis baru, dia mencari satu-satunya orang yang menentang proyek bisnis baru tersebut dan memberitahukan kebenarannya, tetapi sudah terlambat. Dua orang tersebut tidak bisa mengubah banyak hal, jadi mereka berdiskusi untuk mengumumkan berita ini melalui konferensi pers, untuk mencapai tujuan menghentikan proyek bisnis baru. Tetapi hanya konferensi pers tanpa bukti akan sangat mudah dibantah oleh orang lain. Xiao Hui mencari kemana-mana para pekerja yang pernah bekerja di pabrik Munjeng. Usahanya tidak sia-sia, dia menemukan seorang lelaki tua yang pernah mengolah air limbah di pabrik. Ketika Xiao Hui menemukannya, dia merasa seperti sedikit terbebani, selama bertahun-tahun melihat penduduk Songju terus-menerus sakit.
Dalam hatinya dia sangat menderita. Dia sudah menduga akan ada hari seperti itu. Dia tahu bahwa yang dibuang ke danau adalah zat penyebab kanker. Namun karena mencari nafkah, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Selama bertahun-tahun, dia selalu diganggu oleh hati nuraninya. Xiao Hui berharap dia bisa menghadiri konferensi pers, bersaksi untuknya. Lelaki tua itu merasa sudah tua sehingga dia harus menjelaskan semuanya, mencegah lebih banyak orang terluka, jadi dia dengan senang hati setuju. Namun ketika Xiao Hui mengadakan konferensi pers, mengumumkan kesalahan grup Zetki, kesaksiannya berubah total. Bukan saja tidak mengatakan kebenaran masa lalu, dia juga memuji perbuatan baik Mun Jeng. Ini membuat Xiao Hui tidak siap. Ternyata Mun Jeng sudah menduga Xiao Hui akan menemuinya. Mun Jeng mengancam lelaki tua itu, jika berani mengatakan yang sebenarnya, dia akan memasukkan putranya ke penjara. Lelaki tua itu selalu takut pada Mun Jeng, akhirnya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahkan memfitnah Xiao Hui ingin menyuapnya untuk mencelakai Mun Jeng. Xiao Hui seketika terdorong ke puncak badai. Semua orang menduga Xiao Hui melakukan itu ada tujuan lain. Di bawah kendali Mun Jeng, surat kabar segera memberitakan bahwa Xiao Hui menerima uang dukungan dari Mun Jeng. Para wartawan segera memusatkan perhatian pada berita ini. Tidak ada lagi yang peduli dengan laporan tes di tangan Xiao Hui. Xiao Hui ingin terus berjuang tetapi sayangnya tidak ada hasil. Mun Jeng melihat Xiao Hui diserang dari segala sisi, segera mengumpulkan rapat pemegang saham luar biasa, ingin memberhentikan jabatan Mun Jeng. Seperti orang-orang sebelumnya yang setuju untuk berpihak pada Mun Jeng, tiba-tiba berubah pikiran, Mun Jeng tetap menjadi ketua, jelas triknya satu tingkat lebih tinggi. Mun Jeng tidak menjadi ketua baru seperti yang diinginkan, sebaliknya malah memperlihatkan ambisinya. Serta dengan mudah mendorong proyek bisnis baru untuk disetujui. Setelah kejadian ini, Mun Jeng akhirnya menyadari bahwa Donggu lah yang setia padanya. Bahkan menggunakan koneksi untuk memenjarakan ayah Donggu sebagai sandera untuk menukar Donggu. Di sisi lain Taes Ika mengikuti Min Jin ke sebuah toko buku. Min Jin hanya melirik sebuah buku lalu buru-buru pergi. Taes Ika merasa ini pasti tidak sesederhana itu. Setelah memeriksa kamera pengawas baru dia menemukan. Sebelum Min Jin datang ke toko buku, Seong Wu-en sudah menyelipkan selembar kertas ke dalam buku itu. Taes Ika tersadar. Ternyata ini adalah cara mereka menyampaikan pesan. Melihat pekerjaan ayah Jeng Wu, kebetulan seorang dokter hewan, mengingat pujian forensik, pelaku mengambil mata Seong Wu-en dengan sangat profesional. Taes Ika menduga ayah Jeng Wu adalah kaki tangan Min Jin. Polisi segera mendatangi rumah Jeng Wu tetapi tidak menemukan ayah Jeng Wu. Mereka menyelidiki catatan pengeluaran ayah Jeng Wu. Sebuah villa di pedesaan menarik perhatian polisi. Dilihat dari waktunya, setiap kali mengirimkan bagian tubuh Seong Wu-en. Ayah Jeng Wu selalu datang ke villa sekali, artinya sangat mungkin Seong Wu-en ditahan di villa ayah Jeng Wu. Polisi segera bertindak. Di ruang bawah tanah villa yang gelap, di mana-mana berantakan, di tempat tidur masih ada sisa kehangatan. Ayah Jeng Wu pasti baru saja memindahkan Sang Hun. Saat ini ayah Jeng Wu mengemudi keluar dari kepungan. Taes Ika mengejar tanpa henti. Seong Wu-en mengemudi sebentar, tidak lagi meronta melainkan berhenti dan mengangkat tangan menyerah. Melihat darah segar di tangan ayah Jeng Wu, Taes Ika sangat marah, menanyakan di mana Sang Hun berada. Tapi Seong Wu-en malah menunjukkan kesedihan, tidak menjawab. Seong Wu-en mengakui semuanya terkait dengannya. Namun ketika ditanya alasannya, dia tidak mau mengungkapkan sepatah kata pun. Taes Ika menduga Seong Wu-en masih hidup. Darah di tangannya sengaja dioleskan agar polisi mengira Seong Wu-en sudah mati. Dan pengalihan ini sebenarnya adalah kesempatan bagi Min Jin. Agar dia membawa Seong Wu-en melarikan diri, khawatir dengan kondisi fisik Seong Wu-en saat ini yang bisa bermasalah kapan saja. Xiao Hui sangat cemas, Seong Wu-en memang bersama Min Jin, dia mengingat kembali kisah mereka berdua saat kecil. Saat itu dia selalu mengikuti Seong Wu-en, meskipun semua orang mengatakan dia adalah pengurus rumah tangga, pelayan Seong Wu-en, tetapi Min Jin tidak pernah mengeluh. Setelah menenangkan tempat tinggal Seong Wu-en, Min Jin menelepon Xiao Hui, memberitahunya bahwa ayahnya memiliki bukti. Dia menyuruhnya untuk menemukan bukti dan mengungkap kejahatan Seong Wu-en. Jika tidak meskipun Seong Wu-en masih hidup tetapi tubuhnya yang lemah tidak bisa bertahan lama lagi. Menemukan bukti adalah satu-satunya jalan keluar bagi Seong Wu-en. Xiao Hui juga ingin menanyakan dengan jelas bukti apa itu, tetapi Min Jin tidak ingin banyak bicara dan menutup telepon. Xiao Hui pulang ke rumah mengobrak-abrik semuanya. Ibunya melihat putrinya seperti orang gila, sangat cemas dan menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa. Jika masih ingin hidup, jangan ikut campur dalam proyek bisnis baru lagi. Xiao Hui baru menyadari ibunya sudah tahu segalanya sejak lama. Dia menatap orang di depannya dengan sedih,
jelas tahu dia susah payah mencari kebenaran, tetapi mereka yang tahu seluruh kejadian sejelas siang hari memilih untuk membohonginya. Pengkhianatan orang terdekat adalah yang paling menyakitkan. Seo Hui tidak tahu lagi siapa yang bisa dia percaya. Ibu Seo Hui memohon agar Seo Hui pura-pura tidak melihat. Moon Jeng bukan orang yang mudah diganggu. Jika dia marah maka keluarga mereka tidak akan pernah tenang, bahkan reputasi Seong Chun pun akan hancur. Bukti yang disebutkan Min Jin adalah kontrak antara Seong Chun dan Moon Jeng. Ibunya menyerahkan kontrak itu kepada putrinya dan menyuruhnya untuk mempertimbangkan sendiri. Seo Hui tetap memutuskan untuk mempublikasikan semuanya. Dia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan semuanya, tetapi dalam perjalanan ke konferensi pers, sopir tiba-tiba mengubah arah, membawa Seo Hui ke hadapan Moon Jeng. Moon Jeng mengambil bukti yang merugikannya dan langsung merobeknya. Dan dengan tenang menuduh Seo Hui, dia telah memberinya banyak kesempatan tetapi dia tidak menghargainya. Hingga menit terakhir, dia masih ingin mengungkap grup Jiki dan menyatakan bahwa jika Seo Hui tetap keras kepala, dia tidak akan segan-segan memenjarakannya. Kekejaman Moon Jeng telah membalikkan persepsi Seo Hui, dia sama sekali tidak peduli pada siapapun. Bahkan ketika dia tahu dengan jelas Seong Hun diculik karena dirinya, dia tetap mengutamakan kepentingannya. Terlepas dari hidup Seong Hun, Moon Jeng benar-benar iblis. Dia menganggap nyawa ratusan orang seperti sampah. Seo Hui tidak berniat menyerah. Moon Jeng akhirnya mengurungnya, mengingatkannya bahwa jika dia berubah pikiran sebelum besok, dia akan dibebaskan. Jika tidak berubah pikiran, dia akan ditangkap oleh kejaksaan. Saat ini Donggu dengan cepat menemukan jejak Min Jin. Dia meminta Min Jin untuk mengatakan lokasi Seong Hun segera setelah keduanya bertengkar. Sebuah mobil tiba-tiba datang mengganggu percakapan mereka. Min Jin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menyelinap ke kamar Moon Jeng. Karena sudah lama, dia selalu membenci Moon Jeng. Moon Jeng adalah ahli dalam mempermainkan hati orang lain. Awalnya karena ingin menahan Seong Hun, dia dengan santai mengadopsinya. Kemudian dia tahu apa yang Min Jin inginkan, jadi sesekali dia berpura-pura peduli untuk mengendalikannya dengan ketat. Min Jin selalu menjilat Moon Jeng, berharap mendapatkan pengakuan darinya. Entah sejak kapan itu menjadi psikologi ketergantungannya menyimpang, dia mengancam Moon Jeng, jika Seong Hun ingin hidup, dia harus mengadakan konferensi pers. Mengungkap kejahatan grup ZK selama bertahun-tahun, jika Moon Jeng tidak menurut, nyawa Seong Hun tidak akan selamat. Moon Jeng mengingat kembali masa-masa bahagia bersama Seong Hun, jatuh ke dalam dilema. Dia meneteskan air mata kesakitan. Seorang ahli yang berpengalaman di dunia bisnis selama bertahun-tahun jarang menunjukkan emosi manusia. Keesokan harinya, Seo Hui berpura-pura menyerah, bersiap menghadiri upacara peletakan batu pertama proyek bisnis baru. Donggu sangat senang karena dia telah membuat pilihan yang bijaksana, tetapi tidak disangka Seo Hui telah menduga segalanya tidak akan sesederhana itu. Sebelum bertemu Moon Jeng, dia telah menyerahkan kontrak asli kepada sekutunya. Dia akan menggunakan rencana ini untuk secara terbuka mempublikasikan kontrak dalam bentuk pesan grup pada upacara peletakan batu pertama. Mengungkap kejahatan Moon Jeng yang telah dia pikirkan sepanjang malam, memutuskan untuk melepaskan Seong Hun. Tepat waktu menghadiri upacara peletakan batu pertama, saat mereka dengan gembira bersiap untuk meresmikan, sebuah hati berlumuran darah muncul di lemari pajangan. Semua orang sangat terkejut. Seo Hui berlari cepat ke panggung. Ketika dia melihat hati itu dengan jelas, dia benar-benar hancur. Dia tahu Sang Hunnya tidak akan pernah kembali lagi. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan tempat persembunyian Sang Hun. Tetapi Sang Hun telah menjadi mayat, tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Min Jin menelepon Tai SIK. Karena dia sudah menemukan mayat Sang Hun, sudah waktunya untuk menemukannya. Min Jin berdiri di atap dengan emosi. Dia mengingat kembali waktu mereka bersama Seong Jun. Ternyata mereka berdua pernah menjadi kekasih. Hanya karena Seong Jun bersikeras ingin mengungkap kebenaran sehingga menjadi duri dalam mata Moon Jeng. Seong Jun dibunuh, Min Jin sangat kesakitan tetapi tidak berani melawan Moon Jeng. Oleh karena itu dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Donggu menemukan Min Jin sebelum Tai SIK tiba. Min Jin menatapnya, merasa mereka berdua sangat mirip. Alasan mereka selalu patuh pada Moon Jeng adalah untuk mendapatkan pengakuannya. Dia merasa Donggu sama menyedihkannya dengan dirinya. Bagi Moon Jeng, mereka bukan apa-apa, melainkan sepenuhnya mengabdi padanya. Akhirnya hanya mendapatkan hasil yang melukai diri sendiri, melukai orang-orang di sekitar. Donggu merasa Min Jin berbicara tepat sasaran, ingin mencekiknya. Saat keduanya bertengkar, Tai SIK berlari datang. Melihat semua orang sudah datang, Min Jin memanfaatkan situasi itu untuk menarik pisau di tangan Donggu dan menusukkannya ke bagian vitalnya. Donggu sangat terkejut.
mengerti bahwa Min Jin sengaja melakukannya tetapi dia tidak bisa membantah. Kali ini tidak ada lagi yang bisa membantunya lolos dari hukuman. Min Jin tidak menyesal. Meninggal di atap tempat Seong Jun pernah meninggal, dia pergi dengan sangat tenang. Seolah-olah dia sudah menduga akhir ini. Di sisi lain, forensik menemukan surat wasiat di saku Sang Hun. Hingga saat ini semua kebenaran baru terungkap. Ternyata ketika Sang Hun menemukan Moon Jeng berusaha menyembunyikan kejahatan yang telah dia lakukan. Dia sangat terpuruk, dia ingin memperbaiki kesalahan ini tetapi tidak bisa meyakinkan ayahnya. Melihat orang-orang yang tahu rahasia ini satu persatu meninggal, Sang Hun tahu bahwa hanya dengan mengincar orang yang Moon Jeng sayangi, barulah dia bisa dikendalikan. Jadi dia menciptakan penculikan, target penculikan adalah dirinya sendiri. Min Jin awalnya adalah pendukung setia Moon Jeng, tetapi setelah kematian pacarnya, dia perlahan-lahan sadar menjadi anggota dalam kelompok Sang Hun. Sang Hun berhasil meyakinkan Seong Woo-en, beberapa orang seperti itu telah membentuk aliansi. Selama waktu ini, jika ada yang membocorkan rahasia, Sang Hun masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tetapi seiring perkembangan peristiwa, hilangnya Sang Hun tidak membuat Moon Jeng terkendali. Sebaliknya, dia membunuh semua orang yang tahu kebenaran, terpaksa. Sang Hun hanya bisa memotong tangan dan kakinya satu persatu, bahkan akhirnya mengambil matanya jika Moon Jeng akhirnya memilih Sang Hun. Sang Hun masih memiliki secercah harapan untuk hidup, tetapi ketika Min Jin dan Moon Jeng selesai berbicara, Moon Jeng memutuskan untuk meninggalkan Sang Hun. Saat itu, Sang Hun sudah menyerah pada jalan hidup. Min Jin adalah orang yang membawa Sang Hun pergi. Pada saat Moon Jeng memutuskan untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama, dia menangis tanpa suara karena Min Jin tahu teman baiknya akhirnya akan sampai pada langkah terakhir. Melihat Sang Hun yang cacat, sekarat di depan matanya, Min Jin sangat kesakitan, tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, tidak ingin mengambil jantung Sang Hun, tetapi Sang Hun sudah lama menganggap enteng hidup dan mati. Asalkan bisa mengungkap perilaku jahat Moon Jeng, asalkan bisa menyelamatkan nyawa orang-orang tak bersalah, nyawanya tidak disesali. Min Jin menahan tangisnya, menyuntikkan obat bius pada Sang Hun, berharap dia bisa sedikit lebih nyaman. Ini adalah salam perpisahan terakhirnya dengan teman baiknya. Xiao Hui mempublikasikan perilaku jahat Moon Jeng dan kaki tangannya semua ditangkap. Moon Jeng menghadapi bukti dan masih keras kepala tidak mengakui kesalahannya, bahkan ingin menghindari hukuman hukum. Hingga Xiao Hui menunjukkan surat Sang Hun kepada Moon Jeng, barulah Moon Jeng mengerti bahwa kematian Sang Hun berhubungan langsung dengannya, tidak bisa menahan kesedihan. Dia tidak menyangka rahasia yang berusaha keras dia simpan justru menjadi jimat pelindung putranya. Tidak lama kemudian, semua polutan yang terkubur digali. Songju kembali menjadi daerah yang bersih, semuanya sudah berakhir. Tayes Ika juga meninggalkan Seoul, pulang kampung merawat ibunya yang sakit. Xiao Hui melanjutkan pekerjaannya sebagai anggota parlemen, dia masih belum tahu bagaimana beradaptasi dengan hidup tanpa Sang Hun. Tetapi hidup pasti akan semakin baik, kebaikan hati yang Sang Hun wariskan kepadanya adalah aset terbesar dalam hidup ini. Dia sering datang ke padang ilalang tempat mereka berdua menjalin kasih, selalu merasa seolah-olah Sang Hun masih di sisinya, tidak pernah pergi.